Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang type order list ya, yang sudah saya bilang pada video sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Oke, dalam HTML tag OL ataupun order list memiliki atribut type yang memungkinkan pengguna untuk menentukan tipe penomoran atau jenis penomoran yang digunakan dalam daftar terurut. Ada beberapa nilai yang dapat digunakan untuk atribut type pada tag OL atau order list. Kita lanjut saja. Yang pertama di sini ada type A. Penomoran dilakukan dengan menggunakan huruf besar A, B, C. Oke, kita coba langsung ke dalam Visual Studio Code. Nah, kan tadi kita sudah pada video sebelumnya kita sudah membuat UL dan OL ya. Nah, sekarang kita coba untuk ubah OL ini kan defaultnya adalah sebuah angka 1, 2, 3 sampai 4. Oke, karena saya membuat LI-nya 4, jadi hanya muncul 4 item. Oke, kita coba yaitu type A. Nah, dia akan berubah menjadi uh, huruf huruf besar. Bagaimana jika ingin mengubah jadi huruf kecil? Untuk mengubah menjadi huruf kecil. Nah, jika teman-teman ingin juga mengubah menjadi angka Romawi seperti I, II, dan triple I, teman-teman cukup ketikkan saja type-nya menjadi I. Nah, dia akan menjadi Romawi. Lalu gimana jika teman-teman ingin membuat Romawinya menjadi kecil? Cukup mudah, tinggal mengubah I besar menjadi I kecil. Oke, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya. Tag form. Tag form digunakan untuk membuat sebuah form dalam HTML yang memungkinkan pengguna untuk mengirim data ke dalam server. Form biasanya berisi elemen-elemen input seperti text box, tombol, checkbox, radio button, dan lain sebagainya. Atribut action digunakan untuk menentukan alamat URL tempat data form akan dikirim. Nah, berikut ada cara melakukan pengimplementasiannya. Di sini saya hanya membuat input dan text area. Mungkin nanti kita langsung implementasikan untuk membuat radio, checkbox, dan juga buttonnya. Oke, kita lanjut ya ke Visual Studio Code-nya. Oke, ini saya close dulu. Saya buat yaitu form. Oke, show preview lagi. Form. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat sebuah form tadi ya. Form. Actionnya kemana? Mungkin kita actionnya kembali ke heading kali ya. Atau biarin saja deh kita kembali ke halaman ini lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat terlebih dahulu yaitu misalkan tadi apa? Input. Oke, kita buat input di sini tipenya text. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Misalkan diisi juga bisa. Oke. Selanjutnya misalkan ingin membuat sebuah text area. Name area, ID area. Ini sebenarnya tidak terlalu kepake ya untuk kalau hanya pure HTML. Ini biasanya dipakai nanti kalau misalkan sudah mengimplementasikan misalkan ke dalam web server ya. Untuk memanggil misalkan ID ini untuk memanggil nanti di JavaScript dan lain sebagainya. Oke, misalkan saya ingin calls-nya yaitu 50. Ini bisa lebarnya. Lalu row-nya saya ubah menjadi 20. Nah, gimana sih cara biar text area ini di bawah text input? Kalian cukup klik saja BR. Oke. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya tadi ada juga checkbox ya. Kita buat dulu BR. Kita buat checkbox tetap pakai menggunakan input, cuma tipenya aja diubah ya jadi checkbox. Nah, di sini misalkan checkbox, di sini kan sudah ya checkbox. Misalkan ini pertama R, kita buat 2 saja, checkbox juga, dan ini kedua. Nah, misalkan seperti ini ya, jadi bisa dipilih. Oke. Nah, yang selanjutnya ada, tadi saya bilang ada radio ya, sama cara pembuatnya juga sama, tinggal diubah tipenya saja jadi radio. Misalkan ini adalah opsi pertama gitu. Selanjutnya ada opsi kedua, ini bisa ya. Oke, misalkan biar lebih kelihatan lebih enak gitu ya, mungkin bisa tambahkan labelnya saja. Misalkan di sini kita tambahkan ID, checkbox juga. Nah, kita buat di sini tidak perlu ya, kita lanjut saja. Kita buatkan sebuah label for apa? For checkbox, berarti ya, karena ID-nya checkbox. Kan ini opsi ini pertama gitu ya. Nah, di sini bisa ya tetap sama, tapi ini berupa sebuah label. Teman-teman bisa implementasikan ya. Sama ini juga bisa. Misalkan kita langsung coba. Untuk ID tidak boleh sama ya. Misalkan ini checkbox 2 gitu. Buat labelnya. Label for checkbox 2. Hapus dulu ini. Kita pindahkan ke sini. Ini tetap sama ya. Oke, selanjutnya ada button tadi ya. Kita BR dulu, kita ketik button, misalkan tes. Nah, ini sudah selesai buttonnya ya, ini bisa diklik. Nah, kalau diklik kita akan karena di sini actionnya saya kembali ke halaman ini, maka akan kembali ke halaman yang sudah saya running ini ya, show preview. Kan saya melakukan show preview yaitu file untuk form HTML. Oke, misalkan kita buka lagi show preview, ini bisa diketik sama teman-teman ya, ketik asal aja. Nah, dia akan kembalikan sebuah isi ke form ini lagi ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa itu BR. BR ini merupakan kepanjangan dari brick. Ini merupakan elemen HTML yang digunakan untuk pemutus sebuah baris. Jadi misalkan ada sebuah baris, dia diputus, lalu dia akan membuat baris baru lagi. Yang selanjutnya di sini ada tag table. Tag table digunakan untuk membuat sebuah tabel dalam HTML. Setiap baris dalam tabel ditandai dengan tag TR atau yang biasa disebut dengan table row. Sementara setiap sel dalam baris ditandai dengan tag TD atau table data. Lalu ada juga TH, yaitu table header, cell header. Oke, kita lihat implementasinya bagaimana. Ini merupakan pengimplementasiannya. Oke, mungkin kita lanjut saja ya ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini langsung saja kita buat filenya yaitu table. Oke. Nah, di sini sudah ada. Kita buat kembali kerangkanya
Lalu kita ubah untuk title-nya, misalkan saya maunya table saja. Table. Kita show preview terlebih dahulu, lalu alt Z biar kelihatan nama teman-teman ya. Saya tutup. Nah, kan di sini saya langsung saja membuat sebuah table. Nah, kita buat terlebih dahulu table row-nya, lalu table header-nya, misalkan table header-nya saya ingin membuat hanya nama dan juga usia gitu ya. Lalu saya membuat isinya. Untuk membuat isinya kita perlu menggunakan TD atau table data. Misalkan nama saya sendiri, Ananda, usianya 20 misalkan. Selanjutnya kita buat lagi, misalkan ski 15. Nah, untuk seperti ini kan belum kelihatan ya mana tabelnya dan yang lainnya. Di sini masih abstrak. Nah, teman-teman bisa tambahkan yaitu border. Nah, kan teman-teman mau mengatur ketebalannya 1, maka munculnya seperti ini. Semakin besar angkanya maka akan semakin tebal seperti ini ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang tag HTML. Kurang lebihnya mohon maaf pada materi kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa kembali.